Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan mengejan yang harus dihindari. Apa saja sih itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang kasih bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses persalinan itu berjalan dengan lancar dan cepat adalah dengan salah satunya cara mengejan. Kalau misalnya cara mengejan moms pada saat proses persalinan itu bagus, maka insya Allah proses persalinannya juga lancar dan cepat. Tapi justru sebaliknya, kalau misalnya proses mengejannya itu atau cara mengejan ibu dalam proses persalinannya itu kurang bagus, nah bisa saja proses persalinannya agak lama. Untuk moms atau teman-teman, kalau misalnya punya kenalan, keluarga, teman, sahabat, siapapun itu, kalau misalnya sudah masuk di trimester akhir dan tinggal menunggu waktu persalinan, sebaiknya share video ini supaya ibu-ibu hamil yang menjelang persalinannya nanti tahu hal apa saja yang harus dihindari pada saat proses mengejan. Nah, hal apa saja sih itu yang harus dihindari pada saat proses mengejan? Yang pertama adalah hindari berteriak. Biasanya bidan yang memimpin ibu untuk mengejan, untuk proses persalinannya biasanya menyampaikan kepada ibu kalau misalnya ibu itu berteriak, bidannya akan mengatakan, "Ibu jangan berteriak, Bu, suaranya jangan dikeluarkan, jangan teriak terlalu keras," seperti itu. Alasan yang pertama bukan karena bidannya itu tidak ingin mendengar suara ibu yang berteriak, bukan seperti itu. Jadi alasannya adalah pada saat ibu berteriak, tenaga ibu itu tidak mendorong janinnya untuk keluar, tapi tenaga ibu hanya habis pada saat mengeluarkan suara, dan suara yang keluar itu bisa saja menyebabkan ibu itu mengalami pita suaranya rusak. Suaranya akan serak pada saat setelah proses persalinan karena berteriak. Kemudian juga ibu dilarang berteriak karena ibu akan mudah lelah kalau berteriak. Jadi kalau bersuara dengan kencang, suaranya ibu keluar, itu akan membuat ibu kelelahan dan mengejannya pun sulit karena tenaganya sudah terkuras sebagian untuk berteriak. Jadi untuk proses persalinan selanjutnya, untuk mendorong janin keluar untuk lahir, itu ibu biasanya sudah lelah karena sudah berteriak. Jadi itu alasannya kenapa ibu dilarang berteriak. Jadi kalau misalnya pada saat proses persalinan, sebaiknya ibu jangan berteriak karena tenaga atau proses mengejan itu tidak dengan berteriak, tapi mengejan yang baik adalah dengan mendorong janin keluar tanpa bersuara. Jadi ibu mendorong tapi tidak berteriak. Biasanya kan kita lihat di TV-TV, di film-film, pada saat pemain filmnya ingin melahirkan, ingin bersalin, itu dia berteriak sekeras mungkin, sekencang mungkin berteriak, lalu janinnya keluar. Padahal sebenarnya kalau orang berteriak, teriakannya itu tidak akan mendorong janinnya untuk lahir karena mengejannya itu di tenggorokan, mengeluarkan suara, bukan mengejannya di perut, bukan mengejannya yang mendorong janin untuk keluar. Hal yang kedua yang harus dihindari pada saat proses mengejan adalah fokus melihat perut. Pandangannya itu fokus ke perut. Jadi pada saat proses mengejan, tangan ibu kan di paha, kemudian ibu akan diminta mengangkat sedikit kepalanya, menunduk dan melihat perut, kemudian mendorong janin untuk keluar. Nah, jadi ibu pada saat disuruh untuk misalnya bidan mengarahkan ibu, oke, tarik nafas, kemudian dorong, mengejan, mulai mengejan. Nah, di situ ibu akan mengangkat sedikit kepala, menunduk dan lihat perutnya. Lihat perut ibu dan dorong untuk keluar. Jangan pandangannya itu ke kiri, ke kanan. Jadi pandangannya fokus ke depan, ke perutnya dan dorong. Oke, selanjutnya adalah, atau yang ketiga adalah jangan menutup mata pada saat proses mengejan. Biasanya juga kan karena rasa sakit, kontraksi, ibu sudah ingin mengeluarkan janinnya. Biasanya kan ibu juga kalau misalnya kita minta untuk mengejan, ibu juga sudah kelelahan tapi janinnya belum juga lahir. Biasanya ibu juga bingung harus bagaimana. Jadi ibu kalau proses mengejan,
matanya itu dibuka, lihat perut. Jangan matanya ditutup seperti ini. Karena biasanya juga orang karena rasa kontraksi, matanya ditutup sampai seperti ini, sampai sangat rapat matanya ditutup. Kenapa kita tidak boleh menutup mata pada saat mengejan? Apa akibatnya? Jadi akibatnya pada saat moms itu mengejan sambil menutup rapat-rapat matanya, itu bisa menyebabkan mata memerah. Dan yang paling parahnya adalah bisa menyebabkan pembuluh darah di mata itu pecah. Pecah pembuluh darah pada mata. Jadi usahakan pada saat proses mengejan, moms itu harus melihat ke depan. Buka mata, lihat perut, angkat sedikit kepala menunduk, dan dorong janin untuk keluar. Insya Allah proses persalinannya lancar. Hal selanjutnya adalah menggigit bibir. Jadi biasa juga kan ibu pada saat proses persalinan atau pada saat mengejan itu menggigit bibirnya seperti ini. Seperti itu. Nah, menggigit bibir itu tidak disarankan pada saat mengejan karena moms tidak akan merasakan sakitnya bibirnya pada saat digigit. Bahkan ada ibu yang mengejan itu bibirnya sampai berdarah. Nah, setelah proses persalinan nanti barulah ibu akan merasakan rasa perihnya karena tadi menggigit bibirnya pada saat proses persalinan. Jadi, saran saya kalau misalnya pada saat proses persalinan, jangan menggigit bibir. Karena moms tidak akan rasa perihnya bibir pada saat digigit di proses persalinan pada saat mengejan. Nanti setelah proses persalinan, setelah bayinya lahir, mom akan merasakan, apalagi sampai bibirnya berdarah-berdarah karena digigit. Jadi sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu, moms. Hal selanjutnya adalah mengangkat panggul. Jadi pada saat proses mengejan, ibu posisi tangannya itu menarik paha, kemudian pada saat proses mengejan, sebaiknya jangan menggerakkan panggulnya. Jadi pada saat ibu menggerakkan panggul di proses persalinannya, misalnya janinnya sudah mulai terdorong keluar, kemudian lahir kepalanya, jangan mengangkat panggul. Usahakan panggulnya tetap di posisi seperti itu, posisi awal. Karena kalau moms mengangkat panggul itu bisa menyebabkan terjadinya robekan yang tidak teratur. Jadi nanti kalau misalnya terjadi robekan, jahitannya itu bisa banyak. Jadi untuk mengurangi jahitan yang banyak atau robekan yang panjang, robekan yang banyak, jadi jangan mengangkat panggulnya pada saat proses persalinan. Dan hal yang terakhir adalah tidak mengikuti aba-aba dari bidan. Jadi biasanya bidan akan memimpin ibu untuk mengejan. Misalnya bidan sudah merasakan perut ibu sudah kontraksinya kuat, maka bidan baru akan meminta ibu untuk mengejan. Ya, ibu sudah dimulai. Kalau misalnya sudah tidak lagi, bidan akan menganjurkan atau menyarankan ibu sudah tarik nafas atau atur nafas dulu. Nah, setelah nanti atur nafas, kontraksinya kuat lagi, baru diminta untuk mengejan lagi. Tapi ada juga beberapa ibu karena mungkin rasa sakitnya, kontraksinya sudah tidak bisa ditahan, ibu langsung mengejan tanpa menunggu aba-aba dari bidan. Nah, kenapa bidan biasanya menyarankan ibu untuk menunggu dulu? Bidan tidak meminta ibu untuk langsung mengejan pada saat ada kontraksi, tapi bidan biasanya meminta ibu tahan dulu bu, atur nafas dulu, tunggu. Jadi sampai nanti bidan itu menunggu kontraksi yang paling kencang. Jadi kalau kontraksinya sudah kencang, baru bidan meminta ibu untuk mengejan. Karena pada saat kontraksi kencang, ibu mengejan itu tenaganya akan bertambah, dorongannya itu akan kencang dan proses persalinan itu cepat. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu kalau misalnya sudah proses mengejan, sudah menunggu proses kelahiran bayi, berjuang mendorong janinnya untuk keluar, jadi ikuti saja aba-aba dari bidan. Ibu kalau misalnya diminta untuk mengejan, sebaiknya langsung mengejan dengan kuat. Tapi kalau bidan bilang berhenti atau atur nafas dulu, ibu atur nafas dulu. Jangan mengejan pada saat kontraksi baru datang, ibu langsung mengejan karena tenaganya itu tidak akan sampai, biasanya sulit untuk mendorong janin keluar. Jadi kalau misalnya kontraksinya sudah kencang, baru bidan akan meminta ibu mengejan, baru ibu dorong keluar, ibu mengejan. Karena disitulah tenaganya yang paling kuat, karena bidan itu akan menunggu. Kalau kontraksinya cuma sedikit, itu juga tenaganya biasanya tidak sampai. Maksudnya itu tidak mendorong dengan sangat kuat.
Seperti itu. Jadi mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM saya di Instagram yang akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.